Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya dalam mata kuliah komputer anak usia dini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat rapor, dalam hal ini adalah SDM ya, rapor SDM. Karena nanti dalam aplikasinya ketika nanti kalian sudah terjun di dalam dunia pendidikan ataupun misalkan di dunia usaha yang lainnya, maka hal seperti ini akan kalian temui. Adapun mungkin bentuknya berbeda-beda ya. Semisal di dunia wirausaha itu tentu misalkan di kantor ya, mohon maaf, di kantor atau perusahaan seperti itu. Nah, itu untuk penilaian atau rapornya juga ada, tetapi tidak dalam bentuk rapor tenaga pendidik ataupun pendidik seperti ini ya. Nah, maka dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit terkait materi rapor ya, rapor pendidikan ini, rapor pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam hal ini nanti akan saya bagi menjadi 2 sampai 3 pertemuan, barangkali jika tidak memungkinkan untuk 2 pertemuan ya, akan saya bagi menjadi 2 video ya. Jadi nanti bisa dipelajari selama durasi tersebut. Oke. Nah, yang pertama ini adalah tampilan hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Ini adalah hasil akhirnya. Jika kita cek ya, nanti seperti ini hasil akhirnya. Sehingga nanti setidaknya kalian tahu lah gambarannya raportnya ini nanti seperti apa, akan muaranya akan dibawa kemana gitu ya. Dan ini ya seperti kalau kalian lihat di sini ya. Nah, di sini semuanya dalam bentuk adalah rumus ya. Nah, di sini juga rumus ya. Kecuali ini ya, saya tulis sendiri ya. Seperti ini juga rumus, ini rumus ya kan. Nah, ini semuanya menggunakan rumus ya, menggunakan rumus semua. Oke. Ya, nanti akan saya bagi menjadi 2, yaitu bagaimana cara membuat nilai yang ini ya, setelah itu bagaimana cara membuat ini ya. Ya, oke. Sebenarnya ini dasarnya adalah dulu sudah pernah saya sampaikan, yaitu menggunakan VLOOKUP dan logical test, yaitu menggunakan if ya. Cuma aplikasinya ternyata bisa ke berbagai tempatnya. Oke, langsung saja. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan coba menyampaikan hal apa saja sih yang dipersiapkan. Oke ya. Coba kita lihat ya, di sini ada daftar pegawai ya. Kita misalkan saja ini adalah daftar pegawainya. Lalu di sini ada yang dinilai ada beberapa aspek, mulai dari kepribadian, kekaderan ya. Lalu ada sosialnya, profesionalitas ya, manajerial ya. Lalu yang terakhir adalah catatan. Mungkin ini catatan dari pimpinan ya. Catatan dari pimpinan ada apa saja. Oke ya. Nah, di sini ini harus kita buat dulu ya, mulai dari daftar pegawainya ya kan. Nah, ini tanggal lahir dan sebagainya ini harus punya. Lalu kepribadian ya, slot-slot untuk nilainya harus ada. Oke ya, harus ada semua. Nah, ini nanti akan saya berikan ininya saja terkait untuk legernya. Nanti akan ya saya berikan ini untuk tabelnya, tapi akan saya kosongin semua ya. Nanti akan saya berikan, cuma akan saya kosongin semua. Saya akan memberikan caranya di sini. Setelah itu nanti kalian mencoba sendiri seperti itu ya. Nah, nanti sampai di sini saja mungkin barangkali ya. Jadi untuk
dalam video ini ya. Nanti selesai ini baru ke form raportnya. Oke, saya buat ini dulu ya, sheet baru. Oke, saya letakkan di sini. Saya anggap ini adalah lager, oke, lager yang kedua gitu ya, anggap saja seperti itu. Oke, lalu saya akan mengcopy ini ya. Saya akan copy ini biar tidak usah membuat lagi. Oke, saya letakkan di sini. Oke, semacam ini ya. Bentar. Sorry. Astaga saja lah. Oke ya, saya buat seperti ini. Kita sesuaikan ya. Jadi ini bisa kita sesuaikan ya, kita tarik biar enak ya, enak dibaca gitu ya. Nah, ini kan apa sih ini? Oh, ini ada jabatan dan sebagainya. Gak ada loh ini, bentar. Oke, bentar ya. Oke, ini kita hapus semua ya, kita nggak butuh ini. Kita mulai dari awal lagi ya. Oke, udah seperti ini. Nah, untuk ini, oh ya, ini belum dihapus juga ya, sorry. Oke, ini kita hapus juga. Ya, biar kita cari tahu ya. Ini tadi kan pakai rumus semua ya. Kita cari tahu ya cara masukkannya bagaimana. Oke. Nanti ya, datanya sudah saya beri ya di sini, nanti semuanya akan saya beri datanya. Jadi nggak usah khawatir kalian mulai dari mana ya. Di sini juga ada home-nya. Ya, ini nanti akan saya berikan semua ya, data-data ini. Jadi nggak perlu khawatir mulai dari home sampai ke sini ya, karena kalian fokusnya dalam pembuatan ledger dan pembuatan form raportnya. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan NIY ya. Oke, ini coba saya hapus saja ya. Oke, bentar, jangan dihapus. Ini ada namanya. Oke, mulai dari namanya juga kita hapus ya. Kita butuh nama ya. Nama bisa diambil dari daftar pegawai ya. Di sini namanya ada ya, jangan daftar isi ya, tapi di daftar isi nanti tinggal ngelingkan saja ya. Kita nggak usah, saya nggak akan mengajarkan ini ya, nanti ini gampang saja sih ini ya, tinggal ngelingkan saja. Oke, di sini ada nama ya, yang kita butuhkan adalah nama ya. Nama berarti tinggal mengambil dari ya, dari daftar pegawai. Caranya adalah kita klik di sini sama dengan ya, lalu kita masuk ke daftar pegawai, kita klik ya nama yang kita inginkan di sini, klik. Oke ya. Nah, kalau sudah kita enter ya, gampang ya, tidak sulit ya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan, misalkan mau diubah menjadi tema siruman juga bisa ya, nah, seperti ini. Nah, jadi ini fleksibel. Oke ya. Nah, setelah itu ini tinggal ditarik ke bawah. Ini akan yang ada di sini, daftar nama yang ada di sini semuanya akan masuk di sini ya. Ya, tidak semuanya, sesuai yang kalian inginkan ya. Misalkan kalian inginkannya cuma sampai di sini ya, berarti karena saya menginginkannya cuma sampai di sini ya, sampai di nomor 7 ya, berarti sampai nomor 7 saja. Oke ya. Lalu di sini NIY ya, kita butuh NIY sama dengan lagi kita masuk ke daftar pegawai, ada nggak, ada ya di sini. Lalu kita pilih NIY ini. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini kita tarik ke bawah seperti ini. Oke ya. Selanjutnya ada jabatan. Oke ya, jabatan nanti kita bisa
mencari, bentar, apakah ada di sini? Oh ya, di sini ada ya, jabatan ada di kolom G ya, ada di kolom G ya. Di kolom G coba kita masuk. Ya, di sini berarti sama dengan ya, sama. Kita masuk ke daftar pegawai. Kita pilih sampai di sini. Kalau sudah kita enter. Oh, sorry. Maaf. Maksud saya seperti ini ya. Tinggal klik seperti ini saja. Kalau sudah kita enter. Setelah itu baru kita tarik ke bawah seperti ini ya. Oke. Nah, sudah sesuai ya. Coba kita cek Bu Ririn Widianti adalah sebagai Waka Saspra. Apakah di sini Bu Ririn sebagai Waka Saspra? Oh ya, betul ya. Oke, selanjutnya untuk nilainya. Oke, ya, ini bisa saya persempit saja dulu ya, biar tidak terlalu ke sana. Oke, cukup. Nah, kita mengambil nilai dari kepribadian ya, nilai kepribadian di sini ya. Nah, tentu ya di sini ya ada 4 ya, di sini ya ada 1 2 3, ada 3 kolom. Nah, kita cek di sini ada berapa? 1 2 3 ya. Jadi nanti misalkan kalian membuat lagi ya, disesuaikan ya, misalkan bentuknya berbeda ya, tinggal menyesuaikan saja ya, tinggal menyesuaikan yang ada di sini. Di sini ada berapa ya kan, berarti nanti di kolom lagernya harus disesuaikan ya, karena di sini ada 3 berarti ini ada A, ada 1 2 3. Oke, sama caranya, yaitu sama dengan kita pilih atau kita klik di bagian ini ya. Kalau misalnya kita enter, nah ini jangan tarik ke bawah ya, kita tarik dulu ke kanan. Oke, karena ini adalah rata ya, karena ini adalah rata. Oke ya, rata, sehingga kita membutuhkan rumus ya. Rumus untuk mengetahui rata-rata adalah sama dengan average ya kan, buka kurung ya, ini di blok seperti ini ya kan. Nah, kalau sudah ditutup kurung, kalau sudah di enter ya, berarti rata-ratanya jelas ya, karena ini 444 ya, jadi rata-rata 4. Nah, ini gampang ya, kita untuk ke bawahnya nggak usah sama dengan lagi seperti ini ya. Nah, terlalu lama sama dengan, lalu kita masuk ke sini lagi ya, kayak gini, lalu di enter ya, nggak usah seperti itu. Kita langsung ini di blok saja, di blok seperti ini ya. Bloknya pakai ya, diperhatikan kursornya ya, kursornya kan bentuknya masih tanda plus kecil ya, plus besar ya. Nah, jangan sampai plusnya seperti ini ya, kalau seperti ini beda lagi fungsinya ya. Nah, ini untuk yang plus besar ini untuk mengeblok ya. Oke, nah kalau sudah diblok seperti ini kita tarik dengan cara plus yang kecil ini, jangan plus yang ini tanda panah ya, tapi kalau plus yang tanda panah ini untuk memindah. Oke ya, kalau plus yang kecil ini adalah untuk menarik atau menyamakan program yang sebelumnya. Oke ya, mengcopy program sebelumnya dari yang ditarik itu. Oke, nah seperti ini, sama yang kita lakukan di rata ya, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke ya, sudah ketemu hasil ratanya secara otomatis. Kita buat ini menjadi mungkin nolnya satu angka setelah koma saja ya, seperti ini bisa ya kita buat dengan cara ini ya. Oke, selanjutnya yaitu di bagian kekaderan ya, kekaderan sama, yaitu dengan cara kita klik di sini. Oke ya, kita tarik. Oke, sama ya, ini menggunakan average. Oke ya, sampai di sini nanti sama ya, sampai di sini nanti caranya sama, hanya seperti ini saja ya. Tinggal cari nilainya yang diinginkan itu apa ya kan. Nah, nilai yang diinginkan itu apa? Oke, yang diinginkan ada apa saja. Jadi sebenarnya dalam membuat rapot ini ya, yang paling agak
ribet itu sebenarnya adalah konsepnya. Jadi saya membuat konsep ini ya, ini saya membuatnya sendiri ya memang. Jadi mulai dari sini dan lain sebagainya ya, ini saya membuat sendiri, ya kan. Jadi yang penting konsepnya, harus tahu konsepnya terlebih dahulu, nanti baru bisa membuat seperti ini. Tidak harus seperti ini bentuknya ya. Misalkan kalian juga punya perusahaan ya, kalian bisa membuat sendiri ya rapot pegawainya dengan metode yang kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa digunakan, sangat bisa digunakan ya. Dan ini sangat membantu untuk pimpinan ya, sehingga pegawai itu tahu rapotnya berapa nilai kinerja dia itu tahu ya, tahu. Sehingga kalau misalkan mereka mengetahui kinerja mereka ya kan, mereka bisa mengukur ya, terukur gitu loh pekerjaannya. Jangan sampai dalam sistem pekerjaan itu tidak terukur ya. Sehingga kalau mereka tahu misalkan oh saya baru dapat sekian gitu ya, nah berarti ya harus ditingkatkan ya kan. Nah kalau misalkan dalam satu semester, dalam jangka waktu 3 tahun gitu ya, kok dia nggak ada peningkatan, kok gitu-gitu saja ya, berarti harus ada evaluasi. Artinya evaluasi dari pimpinan ya kan. Jangan sampai misalkan pegawainya kok seperti itu terus dibiarkan ya. Jadi tetap harus ada pembinaan namanya ya kan. Nah pembinaan itu nanti disesuaikan, artinya ya tidak disamaratakan ya kan, karena setiap orang itu kan memiliki problematika yang masing-masing, sehingga jangan sampai disamaratakan. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi ini sudah semua, caranya sama tadi. Lalu kita cari jumlah ya, cari jumlah caranya sama, yaitu sum ya. Ini jumlahnya adalah jumlah rata-ratanya ya, nggak bisa kalian geret seperti ini ya, karena ini yang dicari adalah hanya rata-ratanya saja, sehingga yang diambil adalah ini ya. Dilihat ya di bagian bawah rumus ini ya, di bagian bawah rumus ini ya ada tanda ya. Kalau misalkan dia menggunakan tanda koma ya berarti menggunakannya tanda koma. Kalau misalkannya menggunakan tanda titik koma berarti menggunakannya tanda titik koma. Itu yang diperhatikan ya, karena biasanya office-nya masih bentuk internasional seperti saya ini, berarti dia menggunakan tanda koma. Kalau office-nya menggunakan yang Indonesia berarti dia menggunakannya tanda titik koma. Oke ya, saya menggunakan tanda koma. Lalu saya lanjutkan di rata berikutnya ya, koma lagi, rata lagi, koma lagi, saya klik rata lagi, koma lagi, rata lagi, koma lagi. Oke, setelah sudah tutup kurung, kita enter. Oke, kalau sudah ini kita tarik ke bawah lagi sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Nilai ya, coba kita lihat yang dimaksud dengan nilai itu apa ya. Oke, nilai adalah berarti dibagi ya. Artinya di sini bisa dianggap rata-rata dari rata-rata. Ya, nilai adalah rata-rata dari rata-rata. Bisa diambil dari sini. Tadi poinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dibagi menjadi ya, jumlah ini dibagi menjadi 5 ya. Oke, ini adalah nilainya. Oke ya, sekali lagi berarti ini cara mencari nilainya adalah jumlah ini dibagi menjadi, ada berapa kategori? Ada 5 kategori, berarti dibagi menjadi 5. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah seperti ini ya. Kita buat nolnya ya 1 saja. Oke, nah sekarang menentukan kategori ya. Cara menentukan kategori adalah ada penggunaan if dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin akan saya berikan di pertemuan mendatang ya. Untuk sementara yang saya berikan adalah sampai di bagian nilai saja. Oke ya. Dan lalu di sini ada catatan ya, catatan kita masukkan ya. Caranya sama seperti tadi, yaitu sama dengan kita pilih catatan, kita enter. Oke, kita klik ke bawah. Oke, seperti ini ya. Nah,
Untuk kategori nanti akan saya sampaikan di dalam video selanjutnya ya. Untuk sekarang ini tugasnya adalah nanti kalian membuat ini ya. Jadi memenuhi tabel ini ya dengan menggunakan rumus tentunya ya. Jadi tidak diketik satu manual seperti ini ya. Jadi menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi ya, termasuk sampai dinilai ini tadi ya. Oke, sampai di sini tadi tinggal kategorinya saja yang belum, nanti kategori ada di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti tugas akan saya share di e-learning ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.